Hati papa tuh hancur, Dipta. Papa tuh nggak bisa membiarkan Ani dibesarkan di penjara. Mungkin Nuna juga pasti akan sedih melihat hal itu. Naluri seorang ibu pasti nggak tega melihat Ani tinggal bersama Anggun di penjara. Ya, hati papa juga miris pastinya. Kasihan Ani, bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana dengan kondisinya? Papa sedih lihat Ani tinggal di penjara karena perbuatan mamanya. Meski ku masih harapkanmu. Hei, apa kamu? Pegangin dia, Pak. Diam, Nuna. Gawat, bisa ketahuan semuanya ini. Benar yang saya bilang. Gani yang udah nyuruh. Gani itu benar-benar tega dia. Sama sekali nggak punya hati. Bahkan Nuna sampai dirawat di rumah sakit karena kasus ini. Gani harus membayar semua perbuatan dia. Tunggu. Jangan tangkap suami saya. Harusnya saya di penjara, bukan suami saya. Karena suami saya hanya melindungi saya. Ini semua rencana saya. Anggun. Semua tuduhan ini jatuh kepada Gani dan Sheila. Bukan kamu. Tapi Gani hanya melindungi saya, Dipta. Saya akan menceritakan semuanya secara detail. Saya yang menyuruh Sheila dan Monica untuk melakukan penjebakan itu. Sana, buru-buru. Mari Bu, saya antar ke sel sebelah. Ini nggak sesuai sama bayangan aku. Harusnya bayi ini bisa melindungi aku di penjara. Silakan Bu. Silakan. Dan kalau kayak gini terus, aku bisa menderita di penjara. Aku akan benar-benar sengsara di dalam sini. Aku bahkan bisa dihabisi oleh orang-orang berbahaya ini. Dipta, kayaknya udah nggak ada cara lain lagi ya. Kita harus mencabut laporan. Cabut laporan, Anggun. Papa yakin juga kalau Nuna pasti akan menyuruh kamu seperti itu. Karena dia melihat bagaimana kondisinya Ani. Ani itu baru lahir aja udah diomel sama Dipta. Kalau sekarang dia tinggal di penjara bersama Anggun gimana? Memang sih sampai sekarang Papa masih belum bisa memaafkan kesalahannya Anggun. Karena dia udah merusak reputasinya kamu dan juga perusahaan Papa. Tapi di sisi lain, hati Papa tuh hancur, Dipta. Papa tuh nggak bisa membiarkan Ani dibesarkan di penjara. Mungkin Nuna juga pasti akan sedih melihat hal itu. Naluri seorang ibu pasti nggak tega melihat Ani tinggal bersama Anggun di penjara. Ya, hati Papa juga miris pastinya. Kasihan Ani, bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana dengan kondisinya?
Papa sedih. Lihat Hani tinggal di penjara karena perbuatan mamanya. Kalau dibilang kasihan ya kasihan aku nih, Pak. Tapi kalau untuk saat ini kita cabut laporannya, terus Anggun ngulangin kesalahan yang sama, kan nggak menutup kemungkinan kalau Anggun akan menggunakan Agni lagi sebagai tamengnya. Iya, betul juga itu. Tapi gimana caranya ya membuat Anggun sadar menjadi orang yang lebih baik lagi? Itu yang harus kita pikirkan, Dipta. Aku tahu emang itu yang harus kita pikirkan. Tapi masalahnya memikirkan hal itu nggak cuma sekali dua kali, Pak. Aku sering memikirkan hal itu. Tapi pertanyaannya, dengan cara apa lagi harus membuat Anggun sadar? Mungkin aku rasa semua cara hampir udah dilakuin sama aku, sama Nuna, sama Papa. Tapi tetap aja kan, sampai hari ini Anggun gak nih ada satupun dari mereka yang sadar. Astagfirullahaladzim, sampai lupa. Aku harus ke kantor polisi, Pak. Aku harus kasih asinya Nuna ke Agni. Ya, ini nih, hal-hal seperti ini nih yang Papa khawatirkan. Itu masih tergantungan sama hasilnya Nuna kan. Ya udah kalau gitu, biar aku siapin asinya dulu, terus habis itu ke kantor polisi ya, Pak. Ya udah, tolong ya. Papa mau panggil pengacara Papa. Ya, Pak. Hati kamu. Astaga, ternyata Kak Anggun beneran di penjara. Bawa Agni lagi. Emang perempuan gak punya otak. Astagfirullah. Bener-bener gak habis pikir aku. Ngapain lah dia bawa Agni coba? Oh, tahu aku. Pasti biar dikasihani sama orang-orang kan? Astagfirullahaladzim. Nih sayang, jangan nangis dong nak. Minum susu aja ya. Yuk, minum susunya yang banyak. Abis itu Agni bobo. Biar bobonya nyenyak. Tapi kalau nanti Agni nangis terus, nanti mama yang diomelin di sini sayang ya. Nah, gitu dong. Anaknya jangan suka berisik. Kalau berisik lagi, gue becek tuh anak lo. Ya enggak, Bos? Ibu Anggun, silahkan ikut kami keluar. Ada tamu untuk Anda. Siapa bu? Bapak Gani. Oh ya, itu suami saya. Mari Bu.